Untuk melalui proses hukum, saya pikir yang wanita ini sepertinya nggak akan mau melakukan deh nanti. Jadi saya melihat bahwa mungkin saja mengarahkan ke ini semua menjadi dugaan saya ya, kayak yang ya namanya seorang wanita, kemarin saya minta maaf. Intinya nanti sepertinya akan menganulir sesuatu yang adanya dugaan orang-orang yang mempengaruhi si wanita sang DJ ini untuk melakukan tindakan ini tadi. Queen of Pentacles. Kalau Denny Sumargo memberikan ampun, tidak. Bagaimana melihat respon Densu saat kisah lama diungkit kembali? Ini bulan ini bulannya Denny nih, jadi Denny Caknan dan Denny Sumargo selain Denny Darko. Denny Caknan kemarin bikin heboh dengan pernikahannya yang dianggap mendadak. Nah, ini Denny Sumargo, bukan dia sih yang bikin ya, tapi ya orang yang menganggap dirinya ini mantan pacarnya. Kalau saya melihat bahwa ini kartu, sebenarnya mengartikan kartu The Six of Cups ini tidak dalam artian yang secara harfiah arti kartunya ya. Jadi kalau saya lihat di sini bahwa kartu ini menggambarkan seorang yang sebenarnya hubungannya dulu itu mungkin kalau boleh dibilang ya baik-baik saja, tapi ternyata sekarang ini sudah tidak seperti ini dan dia mengira bahwa hubungan ini sebenarnya sudah kembali ke hubungan yang baik-baik saja kayak sebelumnya. Dan dia kalau ditanya marah atau tidak, ini lebih ke kaget karena hal seperti ini itu sudah tidak pernah dia antisipasi lagi. Dia menganggap bahwa apa yang terjadi itu sudah selesai dengan pengumuman bahwa anak yang di tes DNA kan ini 0%, tidak ada satu kecocokan dengan DNA Denny Sumargo, dan mengira bahwa hubungannya ini bisa kayak ya sudahlah selesai, mungkin nggak akrab tapi ya cukup saling tahu dan ya dianggap sudah selesai saja gitu. Tapi dengan munculnya ini, kalau dibilang marah mungkin malah belum di tahap sampai kemarah banget karena dia ini masih kayak menganggap kok kejadian ya. Jadi mungkin dia tiap pagi bangun dengan kenyataan bahwa kok kejadian lagi dan kenapa ya, ada apa, dia masih bertanya-tanya motif sesungguhnya itu. Tapi kalau menurut Bang Denny sendiri itu motifnya apa? Menurut kartu saya ya, kalau saya bilang ya, saya kemarin sempat bilang ada kemungkinan dugaan motifnya finansial atau berhubungan juga dengan motif mungkin saja di sini itu merasa bahwa dengan dia melakukan ini namanya akan bisa terangkat atau pansos di situ. Nah, tapi di sini dari kartu The Ace of Cups terlihat bahwa sebenarnya ada juga satu motif yang masih belum terima dengan kejadian di masa lalu dan dia masih berharap dengan kalau ternyata kasus ini diangkat, paling tidak itu dia akan mendapatkan mungkin saja simpati lagi dengan berpikir bahwa kalau dulu kan Densu belum seterkenal sekarang. Nah, dengan kondisi dia seterkenal sekarang ini, coverage-nya ini akan lebih besar. Jadi kalau ternyata coverage-nya besar, ya siapa tahu ada sebuah hal yang mungkin saja ya terjadi di situ. Bahkan bisa juga ada kemungkinan, walaupun saya di sini mempertanyakan ya, kenapa kok dia ini melakukannya ini baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Kalau saya kira mungkin saja ada dugaan juga bahwa dia ini merasa mungkin saja memang benar itu anaknya gitu loh. Si yang perempuan ini tadi. Mungkin saja memang benar memang ini anaknya walaupun sudah diputuskan kemarin itu. Jadi kayak dia dicoba, dia pikir nggak ada salahnya. Siapa tahu kalau ternyata ini terbukti ya mungkin memang benar-benar dia. Tapi kalau memang bukan ya kalau menurut saya ya harusnya dia mengira bahwa oh ya sudahlah nggak ada ruginya. Padahal dia salah nih melakukan judgement atau penilaian. Kalau ternyata dia sekarang ini mengira bahwa dengan dia menaikkan sebuah awareness untuk melakukan tes DNA itu bisa terjadi, bahkan pihak Densu di sini sudah dari awal menutup itu semua dengan mengatakan bahwa dia baru akan mau melakukan kalau ternyata pengadilan menjatuhkan perintah untuk melakukan itu tadi, yang artinya harus melalui proses hukum. Nah, untuk melalui proses hukum saya pikir yang wanita ini sepertinya nggak akan mau melakukan ya nanti. Jadi saya melihat bahwa kemarin pun saya juga sudah lihat kasus ini tuh sebenarnya akan ya selesai begitu saja. Kayak nggak akan terblow up lagi, ya udah selesai aja. Karena dari pihak Densu di sini sudah menyatakan bahwa ini semua harus melalui proses hukum dan memang betul itu adanya. Dan yang wanita ini tidak mengira bahwa Densu akan menanggapi seserius itu. Dia pikir ya dengan dia melakukan ini tadi, at least dia dapat mungkin saja dugaannya coverage di situ. Atau mungkin kalaupun ternyata dia nggak yakin, masih nggak yakin, ternyata mungkin saja ada kemungkinan itu benar adanya. Yang walaupun itu agak aneh karena surat pernyataan bahwa tes DNA itu menyatakan bukan anaknya ini kan diterbitkan oleh rumah sakit yang sangat terkemuka di Indonesia. Jadi kalau menurut saya ini mau coba untuk peruntungan, ya siapa tahu beruntung, tapi ternyata kemungkinannya malah buntung nantinya. Kondisinya Fernie itu seperti apa sih sekarang? The Seven of Swords ini di bawah
apa ya, kalau kita bilang mencoba untuk di bawah radar, mencoba untuk hilang, dan kalaupun ternyata nanti dia muncul, saya kira pasti akan muncul sebuah penyangkalan bahwa bisa saja nih misalkan, oh ya kemarin saya cuman just saying atau hanya ngomong saja, saya ternyata tidak seserius itu dan sebagainya. Saya takutkan ini nanti akan terjadi. Jadi kayak misalkan ada orang nih terus kemudian melakukan sebuah kayak balikin dong duit gue kemarin gini, padahal dia nggak yakin kalau uangnya itu udah dibalikin atau belum, seperti itu. Nah dia berharap ya siapa tahu dia lupa, dia balikin duitnya gitu kan. Tapi ternyata di luar dugaan orang ini malah menuntut, mengatakan bahwa buktiin kalau itu duit lu, kalau enggak lu gua tuntut nih. Nah kan dia mungkin kaget melihat respon Denny Sumargo yang serius itu. Nah takutnya nanti bukan pusing ya, tapi kalau saya bilang mungkin saja mengarahkan ke ini semua menjadi dugaan saya ya, kayak yang ya namanya seorang wanita kemarin saya minta maaf. Intinya nanti sepertinya akan menganulir sesuatu yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi ada satu orang yang saat ini mungkin akhirnya menawarkan bantuan hukum, memberikan saran bahwa apa yang dilakukan kemarin itu salah, dan dia berusaha membenarkan apa yang kemarin itu salah. Karena kalau menurut saya sih, dia ini kayaknya sudah menuju ke arah yang mungkin berbeda dengan apa yang saat dia mengunggah konten tadi itu. Saya di konten saya yang sebelumnya juga mengatakan adanya dugaan orang-orang yang mempengaruhi si wanita sang DJ ini untuk melakukan tindakan ini tadi. Yang mana dia lakukan itu dalam kondisi yang mungkin saja nggak memikirkan baik-baik pasukan siapa yang akan ditimpakan. The Queen of Pentacles. Kalau Denny Sumargo memberikan ampun, tidak. Tapi kalau dia mau ini prosesnya dilakukan terus-menerus, bisa saja ada beberapa pasal yang akan dikenakan nanti. Dan saran dari saya sih ini bisa dilakukan dengan jalur kekeluargaan, meminta maaf saya pikir ya. Dan ya seharusnya ini tidak perlu terjadi sih. Kalaupun ternyata dia memang masih belum puas, harusnya ini permasalahan pribadi yang ya harusnya tetap dirahasiakan. Tidak perlu untuk di-up seperti ini. Karena kita akan jadi bertanya-tanya. Kalau orang hukum bilang mens rea tuh tujuannya tuh apa sih sebenarnya di sini? Motifnya itu apa? Kenapa dia melakukan ini? Dan kalau Denny Sumargo di sini itu melihat bahwa dia nggak memberikan ampun, ya ini akan bisa, ini belum Denny Sumargo menuntut balik ya, ini baru mempertanyakan apa yang dilakukannya ini sebagai sebuah tindakan yang mencemarkan nama baik. Belum lagi satu kondisi psikologis yang mungkin bisa terjadi kepada Olive yang katanya sedang hamil, mamanya yang harus menghadapi ini sekali lagi. Ini sesuatu yang kalau saya kira sih kalau Densu mengampuni nggak akan masuk dulu. Saya kemarin sudah bukakan dan ya mereka ini baik-baik saja. Sepertinya juga ini satu hal yang memang sudah diantisipasi oleh Olive sebagai istri Densu untuk ya hal seperti ini pernah terjadi di masa lalu, bisa saja hal yang mungkin akan berbeda tapi akan punya satu dampak yang sama beratnya akan bisa terjadi. Jadi kalau saya lihat sih mereka berdua ini saling menguatkan dan masih baik-baik saja. Ini sedih adalah karena kan ya terbayang kan kalau suami terus tiba-tiba dituduh lagi oleh orang yang sama dengan kasus yang sama dan seakan-akan mempertanyakan kredibilitas sang suami ini tadi. Baru aja tadi barusan dari siang kali pengacaranya Densu menyebutkan Kalina itu juga akan dijadikan saksi. Sebenarnya Kalina ini posisinya tuh gimana sih? Saya kurang tahu ya, tapi kalau menurut saya sih akan jadi sebuah fakta pembeda yang akan langsung merubah arahnya kasus ini tadi menuju ke arah yang memang bukan artinya berlawanan arah, tapi ke arah yang lebih jelas untuk ini akan memenangkan pihak Densu. Saya yakin itu. Tapi kalau nggak salah ada kepanikan atau ketakutan juga dari Denny Sumargo atas Ya jelas dia takut kesehatan ibunya, takut kondisi kehamilan istrinya, dan hal-hal yang dia nggak bisa kendalikan. Terlebih setelah sejak kejadian yang dulu itu sampai sekarang kita masyarakat Indonesia belum pernah lihat Denny Sumargo seemosional itu ya. Dia dicitrakan sebagai sosok yang cool. Di film-filmnya pun juga dia sosok yang cool seperti itu. Waktu di interview pun dia terlihat sosok yang bisa menguasai emosinya saat ceritanya, cerita sedih, bahagia atau apapun. Dan dia mencoba untuk bisa netral di setiap apapun hal-hal yang dia dengarkan dari tamu yang datang ke curhat bank itu. Tapi kita melihat sisi Denny Sumargo yang sangat-sangat emosional kemarin sampai tercekat suaranya terus menangis itu tadi. Jadi kalau menurut saya sih ini sesuatu yang pasti akan sangat-sangat melukai hatinya ini karena melibatkan ibunya dan istrinya. Harapan saya sih ini semua akan bisa selesai, dan kalaupun ternyata belum selesai bisa diselesaikan di balik layar karena nama baik, karir seseorang ini, walaupun hal seperti ini bisa akhirnya nanti dibuktikan bahwa Denny Sumargo tidak melakukan, tapi sepanjang itu tentu saja ini akan memberikan kerugian-kerugian yang mungkin kalau dihitung bisa saja ini sangat besar, terutama untuk hal-hal yang imaterial yang tidak bisa dihitung, dan tentu saja akan sangat membawa kesedihan kepada keluarga yang ya orang ini dituduh melakukan itu tadi. Harapan
Rupanya memang jika ternyata hal tersebut ada, harus disertai dengan bukti-bukti. Karena kan kemarin ini sudah ditentukan, diputuskan kalau bukan. Nah kalau memang ternyata ingin melakukan itu, bukan terus akhirnya menyuruh Denny Sumargo membuktikan lagi, tapi orang yang mengklaim bahwa dia melihat kebenaran tidak berpihak kepadanya yang harusnya datang membawa bukti. Betul dong, kayak misalkan ada orang ngetok pintu, datang terus bilang kalau kamu kemarin maling uang saya. Nah kita harus minta buktinya nih ke orang itu. Bukan kita yang disuruh buktikan mana uang gue kemarin. Nah seperti itu kalau menurut saya sih. Semoga ini akan bisa selesai, dan di luar itu siapapun kalian semua yang merasa bahwa kalian memiliki anak di luar nikah, terus kemudian kalian perlu pembuktian, ya disarankan datang ke kantor kepolisian, mengajukan pelaporan, dan jika itu disetujui maka akan berikan satu permintaan kepada jaksa untuk melakukan satu tindakan hukum, dan jika memang nanti bisa itu dilakukan, akan diperintahkan oleh pengadilan pihak yang memang diduga atau dianggap sebagai orang tua ini tadi, ayah atau siapapun, untuk memberikan bukti berupa diutusnya melakukan tes DNA. Dan kami mendukung hal-hal itu tadi untuk anak-anak yang memang belum menemukan jati dirinya, untuk didorong bisa menemukan siapa orang tua yang sebenarnya. Tapi jangan sampai hal seperti ini malah diduga akan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya itu kurang etis dan malah akan menimbulkan pertanyaan yang lebih besar di masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.